Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Rifa Aulia. Di sini saya bertugas sebagai guru A yang menjelaskan bagaimana membuat mind mapping di aplikasi Miro. Sebelumnya kita membuka Google, lalu web Miro. Sebelumnya saya sudah membuat sebagian. Ini merupakan konsep pembelajaran online. Di sini ada daftar aplikasi dan juga daftar materi. Cara untuk menambahkan panahnya, kita bisa menggunakan tanda plus di samping yang ingin ditambahkan. Seperti ini. Nah, untuk memudahkan, bisa juga dengan kita isi dulu ya. Nah, kita bisa enter. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, akan bertambah secara otomatis. Di sini kami menggunakan 10 aplikasi. Untuk daftar materinya, ini klik plus, lalu kita bisa menambahkan di sini. Lalu enter. Jika sudah, kita bisa menatanya dengan mengklik ini, menyesuaikan agar terlihat cantik. Nah, jika ingin menambahkan orang, kita bisa menggunakan ini, share. Nah, kita bisa menambahkan email orang yang ingin kita tambahkan, diundang, bisa mengedit, melihat, hanya mengomen saja atau tidak bisa mengakses. Nah, kita bisa mengcopy link berikut ini. Karena saya tidak menambahkan orang, maka ini sudah
Lalu kita bisa mengunduh di sini export dashboard. Nah, ini akan tersimpan otomatis di aplikasi ini. Selanjutnya saya sebagai guru D yang bertugas membuat perencanaan di aplikasi Trello. Pertama kita buka Google Search, kemudian kita cari Trello, kita masuk ke Trello. Selanjutnya saya sudah mengisi sebagian, tinggal melanjutkan. Tugasnya dari Diva Arifah selanjutnya adalah membuat soal di kuisis. Sekalian diberi tanggal ini, jamnya, oke, di save. Ini sekalian tugasnya dari Reha adalah membuat angket di Google Form. Sekalian diberi deadline. Selanjutnya tugas dari saya adalah membuat link Meet, kemudian dikirim ke aplikasi WhatsApp. Sekalian diberi deadline, disamakan. Oke, selanjutnya Diva Arifah itu mengirim nilai ke email orang tua. Kita beri deadline, pengerjaannya kita samakan, terus di save. Kemudian untuk Reha selanjutnya adalah merekap angket sebagai evaluasi pembelajaran menggunakan aplikasi Sheet. Diberi deadline. Oke, sini adalah pembagian tugas sebelum membuat video. Selanjutnya guru B mulai mencari materi di Google Search. Kita geser ke Doing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Ikrimah Azmi sebagai guru B akan mencari materi bahasa Indonesia kelas 3 bertema 3 tentang benda di sekitarku. Yang pertama, kita akan mencari di Google, klik Google Chrome. Lalu muncul seperti ini, kita cari di Google Search materi yang akan kita cari. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan mencari materi yang akan kita buat referensi. Kita klik New Tab untuk mencari beberapa referensi. Setelah kita mencari, kita akan klik materinya. Mulai akan muncul seperti ini. Kita periksa terlebih dahulu. Jika ada, berarti kita akan mendownload materinya. Kita klik unduh. Sama seperti yang tadi, kita klik unduh juga. Setelah selesai, kita akan menaruh materi tersebut di Google Drive. Kita klik titik 9 ini, lalu kita pilih Google Drive. Kemudian akan muncul seperti ini. Kita klik New,
akan muncul tampilan seperti ini. Kita beri judul materi benda di sekitarku. Lalu kita klik create. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik. Kita akan memasukkan materi yang tadi kita cari. Klik file upload. Nah, kita klik ini, lalu open. Lalu kita tunggu, akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan memasukkan materi lagi. Nah, jika sudah, akan muncul seperti ini. A few moments later. Selanjutnya, untuk melengkapi materi sebelumnya, di sini saya akan menambahkan beberapa referensi lagi. Kita klik file upload. Kita klik open. Kita tunggu. Nah, setelah selesai akan muncul seperti ini. Selesai. Selanjutnya, guru B juga membuat Google Slide. Kita geser ke doing. Selanjutnya, setelah kita mencari materi, kita akan membuat slide buat materinya. Sebelumnya saya sudah membuat template-nya, tinggal kita memasukkan materinya. Kita klik slide 2, yaitu pengertian. Pengertian benda adalah benda adalah selesai. Kita lanjut slide berikutnya. Jenis benda ada 2, yaitu ciri-ciri benda. Kita akan isi A few moments later. Selanjutnya saya akan menambahkan referensi yang sudah saya salin dari Mendeley. Setelah selesai, kita akan mendownload materi ini ke PowerPoint. Kita akan memasukkan materi ini ke dalam Google Drive. Kita klik new, klik file upload. Nah, ini kita klik open. Nah, akan muncul di sini. Selesai. Selanjutnya, guru C mulai membuat modul pembelajaran di Google Docs. Kita geser ke doing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Aini yang bertugas sebagai guru C. Di sini saya memiliki tugas untuk membuat modul pembelajaran.
Sebelum membuat modul pembelajaran, saya akan memperlihatkan materinya di Google Drive terlebih dahulu ya. Ini buku siswa kelas 3. Materinya yaitu pada subtema 1. Aneka benda di sekitarku ya. Ini adalah materinya. Setelah membacakan materinya secara singkat, saya akan membuka Google Docs dulu ya. Pencet Google Apps. Setelah muncul seperti ini, kita cari Google Docs-nya. Setelah seperti ini, langsung saja kita pencet yang tanda plus ini untuk membuat modul yang baru. Setelah seperti ini, kita buat judulnya terlebih dahulu supaya tidak lupa. Modul pembelajaran kelas 3 sekolah dasar. Setelah itu kita atur formatnya terlebih dahulu untuk judulnya. Modul pembelajaran tematik kelas 3 sekolah dasar. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran ke-1, langsung kita atur. Setelah itu kita buat penyusun kelompok 2 PGMI Gede. Setelah itu membuat kompetensi dasar dan indikator. Bahasa Indonesia, kompetensi dasar, tiga titik empat, mencermati tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang
disajikan dalam bentuk lisan, visual, dan tulisan. Setelah itu, indikator pencapaian kompetensi. (3.4.1) Mengklasifikasikan benda dan non-benda dengan tepat. Yang kedua yaitu 3.4.2 mengelompokkan benda berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Yang ketiga yaitu 3.4.3 mengelompokkan benda berdasarkan bahan pembuatannya. Maaf, salah. Setelah itu tujuan pembelajaran. A few moments later. Setelah beberapa menit tadi, saya mengetik dan menyelesaikan modul ini. Sekarang ini modulnya sudah selesai, akan saya tunjukkan sampai daftar pustakanya. Selanjutnya, guru C juga menyimpannya ke drive. Setelah selesai pembuatan, kita geser ke doing. Saya akan menyimpan, di-download dulu ya, ke PDF. Menunggu ke download. Setelah tersimpan, saya langsung pindahkan ke Google Drive. Kita pencet folder baru, modul pembelajaran kelas 3. Langsung saja kita buat. Setelah itu kita pencet ini ya. Kita tambahkan upload file. Download yang ini ya. Kita klik. Kita tunggu dulu. Setelah terdownload, sudah selesai, langsung saja kita kembalikan. Terima kasih dari saya, sekian. Selanjutnya, guru A membuat latihan soal di kuisis. Kita geser ke doing. Saya sebagai guru A ingin melanjutkan membuat pertanyaan melalui aplikasi kuisis. Nah, kita membuka aplikasi kuisis terlebih dahulu. Nah, sudah masuk pada aplikasi kuisis, kita mengklik ini, membuat. Karena kita ingin membuat pertanyaan atau kuis, maka kita memencet yang kuis.
Nah, di sini kita memilih karena ingin membuat pertanyaan pilihan ganda, maka kita mengklik yang pilihan ganda. Jika ingin membuat yang susun ulang, ini isian banyak sekali ya menunya di bawah ini ya. Kita memilih pilihan ganda. Kita bisa memberi pertanyaan. Nah, ini sudah pertanyaan sudah saya buat. Lalu ini sebagai opsi, karena saya memiliki jawaban hanya 3, maka ini bisa dihapus. Disesuaikan dengan jawaban Anda. Jika A, B, C, D, ininya dihapus karena saya cuma 3 ya. Nah, ini bisa diisi jawaban Anda. Nah, untuk pertanyaan yang benar, kita bisa mengklik ini, disesuaikan jawaban mana yang benar. Nah, ini akan otomatis. Nah, setelah itu sudah selesai, pertanyaan sudah dibuat, jawaban sudah diklik mana yang benar, maka kita simpan pertanyaan tersebut, karena kita akan membuat pertanyaan berikutnya. Nah, di sini sudah terdaftar. Nah, jika kita ingin membuat pertanyaan berikutnya, kita bisa mengklik buat pertanyaan baru. Nah, di sini saya menggunakan pilihan ganda lagi. Ini dihapus kalau tidak memerlukan 4 jawaban. Nah, dicentang yang jawaban benar. Lalu kita simpan. Begitu selanjutnya, jika ingin membuat pertanyaan berikutnya juga sama. Ini dihapus. Kita klik benar, lalu kita simpan. Buat pertanyaan baru, kirimkan dah.
kita klik jawaban. Kita klik jawaban yang benar, lalu kita simpan kembali. Di sini saya membuat 5 pertanyaan dari materi benda yang sudah disampaikan. Kurang 1, pertanyaan kelima, sama pilihan ganda. Dihapus apabila tidak perlu. Diklik jawabannya benar lalu disimpan kembali. Nah, ini kita sesuaikan waktunya yang diinginkan dan juga poinnya. Lalu kita bisa mereview apa saja yang belum. Ini bisa ditekan next. Nah, bila sudah sesuai, kita simpan. Kita bisa mengisi judulnya. Kita pilih judul, lalu ini pilih mata pelajaran yang diinginkan. Ini untuk kelasnya. Ini atur bahasanya. Lalu kita bisa menambahkan sampul gambar. Ini bisa ditautkan. Karena saya tadi sudah mengunduh gambar. Kita masukkan Quizzes. Nah, ini sudah ada gambarnya. Ini waktunya sudah juga, terus judulnya sudah lengkap semuanya. Ini kita sudah menyimpan. Nah, kita bisa mengatur, menetapkan waktunya ya. Nah, ini karena pembelajaran secara online, maka dilakukan pekerjaan di rumah. Ini bisa mengubah batas waktunya. Ini untuk pembelajaran tanggal ini bisa disesuaikan karena kita akan menggunakan untuk hari Senin tanggal 12 Desember. Lalu untuk waktunya kita bisa sesuaikan. Nah, sudah, kita bisa memberikan link ini menggunakan berbagai aplikasi yang diinginkan ya, seperti Classroom dan lainnya ini. Nah, kita bisa salin link ini untuk diberikan waktu pelaksanaan pembelajaran di aplikasi Google Meet. Selanjutnya guru E membuat Google Form angket. Kita geser ke Doing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rianatul Jannah. Saya di sini sebagai guru E yang akan membuat angket. Yang pertama, kita klik Google, kemudian klik pojok kanan atas, kemudian kita cari Google Form, diklik. Kemudian kita membuat angket baru. Kita rubah menjadi jawaban singkat. Kemudian kita
kita isi dengan nama wali murid. Kita tambahkan lagi dan kita pilih jawaban singkat. Kita isi dengan nomor WhatsApp. Kita tambahkan lagi, kita pilih jawaban singkat. Kita isi apa saja keluh kesah siswa selama belajar daring. Kemudian kita tambahkan lagi dan kita pilih jawaban singkat. Lalu pertanyaannya, apa saja kendala belajar daring meningkatkan produktivitas belajar siswa. Kita tambahkan lagi, lalu kita pilih jawaban singkat. Nah, yang selanjutnya, apa saja tantangan siswa ketika mengikuti pembelajaran daring dari rumah. Kita tambahkan lagi, kita klik jawaban singkat. Dan pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan orang tua dalam mendukung anaknya belajar daring. Kemudian kita geser dan wajib isi. Sudah selesai itu, kita ganti judul dengan angket pembelajaran online. Inilah cara membuat Google Form. Selanjutnya, guru D buat link Meet, kemudian dikirim ke grup WhatsApp. Kita geser ke doing. Setelah itu guru D juga melakukan pembelajaran di Google Meet. Baik, di sini saya sebagai guru D yang akan bertugas membuat link Meet kemudian dikirim ke grup WhatsApp. Pertama-tama kita buka Google Chrome, kita buat link Meet, kita cari Meet. Kemudian kita buat rapat untuk nanti, buat rapat instan. Saya buat rapat untuk nanti, kemudian di copy, kemudian linknya saya kirim ke grup wali murid. Sudah saya siapkan template, tinggal di copy. Oke, selanjutnya saya akan mengetik untuk penugasan bagi siswa yang tidak masuk mengerjakan rangkuman, dikirim di
grup ini. Sudah, tinggal dikirimkan saja. Tinggal melakukan pembelajaran di Google Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tentang benda di sekitarku. Sebelum itu, kalian amati dulu benda-benda yang ada di sekitar kalian ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang benda di sekitarku. Pengertian benda. Benda adalah segala sesuatu yang ada di semesta ini yang dapat berwujud maupun tidak berwujud. Non benda adalah segala sesuatu yang tidak memenuhi ciri-ciri dari benda. Selanjutnya jenis benda ada dua, yaitu benda hidup dan benda mati. Sedangkan ciri-ciri benda adalah mempunyai massa dan menempati ruang. Selanjutnya contoh-contoh benda. Ada benda yang dapat bergerak, benda yang dapat bergerak, berkembang biak dan beradaptasi dengan lingkungan. Benda mati adalah benda yang tidak dapat bergerak sendiri, tidak dapat berkembang biak maupun beradaptasi dengan lingkungannya. Contoh benda hidup ada hewan, manusia, dan tumbuhan. Contoh benda mati ada kaca, almari, meja, kursi, boneka, dan buku. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Saya. Apa? Hewan termasuk itu apa? Hewan itu termasuk benda hidup. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Selanjutnya, Ibu akan mengirimkan soal melalui kuisis. Nanti dikerjakan, Ibu pantau dari sini ya. Iya, Bu. Terima kasih. Iya, Bu.
Selanjutnya, guru A merekap nilai dan dikirim ke email orang tua. Kita geser ke doing. Sini saya sebagai guru A ingin mengirimkan hasil pembelajaran melalui Quizzes dengan menggunakan Google Email wali murid. Di sini kita masuk ke aplikasi Quizzes, lalu hasil. Kita masuk pada tugas yang diberikan kemarin. Nah, ini sudah dikerjakan oleh muridnya. Lalu kita unduh menggunakan PDF. Nah, ini hasil pengerjaannya. Lalu kita kirim. Save terlebih dahulu. Lalu kita kirim. Pertama kita unduh menggunakan PDF. Ini merupakan hasil pengerjaannya. Kita download terlebih dahulu. Nah, kita juga lirik kedua. Dengan PDF juga. Ini hasilnya ya. Kita unduh juga. Kita save. Masuk pada aplikasi Gmail. Nah, ini tulis. Kita tulis email wali murid. Nah, kita unduh tadi. Ini wali murid Rakila. Dan juga wali murid dari Keisha. Nah, ini satu wali murid. Kita balik penjelasan ya di sini. Lalu kita kirim. Pesan sudah terkirim. Kita lihat apakah sudah benar-benar terkirim. Nah, ini sudah terkirim ya kepada email wali murid. Nah, itu tadi penjelasan saya bagaimana cara mengirimkan hasil dari pembelajaran tadi menggunakan aplikasi Google Email. Terima kasih. Saya sebagai wali murid akan mengisi angket yang diberikan oleh guru.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai wali murid siap mengisi angket. Sudah selesai saya isi. Kemudian guru E mulai merekap hasil evaluasi di aplikasi Sheet. Kita pindah ke Doing. Di sini saya sebagai guru E akan merekap hasil angket Google Form sebagai evaluasi pembelajaran online di aplikasi Google Sheet yang sudah diisi oleh wali murid. Yang pertama, kita membuka Google Form dan pilih akun, dan kita klik pojok kanan atas dan kita cari Google Form. Kita buka angket pembelajaran online. Kita lihat jawaban yang sudah diisi oleh wali murid. Kemudian kita lihat hasil rekapan angket, dan ini hasil rekapan angket yang sudah diisi oleh wali murid. Kemudian kita ganti judul, evaluasi pembelajaran online. Dan ini akan tersimpan secara otomatis. Inilah cara merekap hasil angket pembelajaran online. Terima kasih. Baik, selanjutnya ketika semua sudah diselesaikan tugasnya, kita tinggal menggeser ke down semua. Kita down karena tugasnya sudah terselesaikan. Kita down semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis pembelajaran e-learning menggunakan aplikasi Google Meet. Berdasarkan hasil pembelajaran yang sudah diterapkan, kami menyimpulkan ada beberapa keefisienan dan kekurangan dari kedua proses pembelajaran yang berbeda, yakni pembelajaran daring melalui Google Meet untuk siswa yang hadir dan pembelajaran mandiri di rumah. Keefisienan pada pembelajaran daring melalui Google Meet, siswa kurang fokus karena tidak langsung bertatap muka dengan guru. Maka dari itu, dari pihak kami memfasilitasi slide pembelajaran yang menarik siswa agar tidak bosan. Selain itu, siswa berkendala sinyal sehingga tidak maksimal dalam proses pembelajaran. Tapi, guru di sini memberikan penguatan dalam bentuk soal di aplikasi Quizzes agar siswa lebih bersemangat dalam belajar dan siswa tertarik untuk mengerjakannya. Sementara siswa yang tidak masuk juga disediakan slide pembelajaran yang sama, tapi tidak mendapat penjelasan dari guru, alias mereka harus membaca sendiri. Jadi membuat siswa malas dalam melakukan pembelajaran mandiri. Tapi di sini guru juga memberikan penguatan agar siswa aktif dalam membaca dengan diminta membuat rangkuman. Dari slide yang sudah diberikan tadi dapat kita simpulkan bahwa Google Meet sangat berguna dan efektif digunakan sebagai media teknologi informasi sebagai proses pembelajaran online. Kemudian berikut data yang kami kumpulkan hasil dari pengerjaan siswa mengerjakan Quizzes. Dari data ini kami dapat menyimpulkan juga bahwa dengan adanya Google Meet membantu guru dalam menjelaskan materi sehingga siswa dapat memperoleh nilai yang sempurna. Berikut adalah datanya. Ini adalah bukti data saat siswa mengerjakan soal di aplikasi Quizzes.
Kemudian, guru juga membuat evaluasi pembelajaran, orang tua mengisi angket, kemudian guru juga membuat rekapannya yang dapat digunakan sebagai evaluasi pembelajaran online berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.